Halo guys, kembali lagi di King Kong Channel. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mereview mouse dari brand lokal, Fantech Aria. Jadi mouse ini berbentuk X-shape ya, telur yang bisa dibilang juga telur. Jadi speknya nggak main-main, udah bagus banget. Jadi sensornya udah PixArt 3395, beratnya cuma 59 gram. Ada 3 mode lagi, jadi ada mode Bluetooth, lalu ada mode kabel, dan terakhir kali itu wireless ya. Nah, lalu untuk switchnya udah menggunakan KLJM 8.0, encoder scroll wheelnya udah TTC Gold, udah bagus banget. Lalu keunikan dari mouse ini juga kalian bisa ganti back hamnya ya. Jadi ini bisa kalian buka, bentar. Kalau kalian buka dalamnya bisa ada tulisan PCB-nya Aria. Jadi kalian bisa ganti shellnya, dan untuk switchnya ini juga bisa diganti. Untuk back shieldnya, kalian mau pakai yang solid atau pakai yang bolong-bolong, ini juga bisa diganti. Untuk build quality-nya sendiri, untuk unit saya kebetulan kurang bagus ya kalau menurut saya ya. Jadi yang pertama itu bodinya terlalu ringkih kalau menurut saya. Jadi kalau kalian pegang tekan-tekan itu ada bunyi flex kayak gitu, atau mungkin gara-gara dia back hamnya bisa diganti ya, jadi bukan merupakan satu body yang solid. Lalu untuk mouse 1 dan 2 nya ini side flexnya lumayan parah kalau menurut saya. Tapi kalau pemakaian sehari-hari dan untuk main game sebenarnya nggak terlalu kerasa juga sebenarnya. Lalu untuk coatingnya sendiri bukan yang terbaik menurut saya, tapi udah cukup oke. Masih licin, terlagi untuk tangan kalian yang mudah berkeringat, yang kalian perlu pakai ini sih. Nah, ini kalau pada saat kalian beli unit ini udah dapat gratis grip tape, ini membantu banget. Lalu yang tadi dapat juga back hamnya yang bolong-bolong. Lalu yang terakhir kalian juga dapat dia punya MOSFET ya, jadi kalian bisa ganti. MOSFET bawaan sih menurut saya tipis banget, lalu cukup oke, tapi bukan yang terbaik sekali lagi. Jadi saya ganti sama yang Tiger Eyes ya. Dijual juga di marketplace. Jadi saya ganti, dia lebih tebal dan lebih kontrolnya lebih oke ya pada saat main FPS kalau pengalaman saya. Untuk ukuran mouse ini dimensinya itu dengan panjangnya 11,4 cm, lalu lebarnya 6,5 cm, dan tingginya itu 3,9 cm. Jadi ini kalau menurut saya sih masuknya ke kategori
medium ke small ya. Jadi kalau tangan saya ini 17,5 panjangnya, lebarnya 9 cm pada saat saya pakai mouse ini. Ya kalau untuk claw grip sih oke ya, tapi kalau untuk palm grip ini kerasa pas. Kalau untuk claw bisa kalian lihat seperti ini posisinya. Kalau untuk palm grip seperti ini. Jadi kalau misalkan tangan kalian lebih besar daripada tangan saya, kemungkinan bisa juga pakai finger grip sih, gak ada masalah. Untuk weight balance-nya juga udah seimbang banget mouse ini, walaupun kecil tapi udah bener-bener seimbang. Distribusi beratnya juga udah oke banget, jadi nggak ada yang berat di depan, di belakang, jadi dia benar-benar sentral. Udah untuk kalian main, terutama untuk main game FPS ya, ini udah bagus banget, udah nggak ada ya. Oke, kalau perbandingannya ini saya bandingin sama Logitech G304 atau G305 ya. Kalau lihat dari kasat mata juga bisa kelihatan Vantek Aria ini lebih besar body rasionya ya dibandingin sama Logitech ini. Lalu beratnya juga jauh banget, jompang ini jauh lebih berat. Jadi bagi kalian sebenarnya sih, kalau menurut saya, kalau dari shape-nya, bodinya, saya cenderung lebih suka Logitech ya. Tapi ya balik lagi, ini udah tahun jebot banget, jadi ya dari sensor udah ketinggalan jauh, terus dari berat juga jauh, dari segi MCU juga mungkin Vantek Aria lebih menang ya dari PCB-nya maksudnya. Lalu dari kliknya juga ya lebih enak jauh Vantek daripada Logitech ini. Tapi dari shape saya rasa saya lebih cenderung ke Logitech, lebih enak buat claw grip ya, karena kalau kalian bisa lihat di sini back hamnya ya, pundakannya ini menurut saya kalau Vantek ini lebih cenderung ke simetris di tengah puncaknya, sedangkan kalau yang Logitech ini dia lebih ke belakang pundakannya. Nah, pundakan yang ke belakang ini lebih cocok buat bagi kalian yang claw grip ya. Jadi kalau kalian claw grip, ini penopangnya di belakang ini enak banget. Sedangkan kalau Vantek, kalau saya pakai claw grip, nah ini tangan saya harus cenderung agak ke belakang. Nah, cenderung agak ke belakang seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini rada kurang nyaman kalau menurut saya, karena support pangnya, hamnya kurang kalau kalian buat claw grip ya. Tapi kalau kalian palm grip, justru ini enak banget. Nah, udah nyaman banget. Lalu di sisi bagian sebelah kanan ini, nah di sebelah sini, nah itu ada rest buat jempolnya ya di sini. Jadi pas banget kalau kalian palm grip. Nah, kalau kalian claw grip, justru ini menurut saya rada ekstrim cekukannya. Jadi pas kalian genggam itu rada kurang nyaman ya. Apalagi dengan coatingnya yang menurut saya licin, tapi sebenarnya pakai grip juga udah bisa diatasi sebenarnya kendala itu. Bagi kalian yang sebelumnya memiliki Logitech G304 ini, menurut saya buat upgrade ke Vantek Aria ini sangat bagus ya, karena dari segi speknya juga Vantek menang jauh. Lalu bagi kalian yang kantoran terutama ya, jadi pakai mouse buat office, ini menggunakan baterai AAA atau AA, saya lupa ya. Ini pakai baterai, jadi kalau habis kalian kepaksa ganti gitu. Sedangkan kalau Aria udah bisa
charger melalui USB-C, jadi nggak perlu ganti-ganti baterai lagi. Lalu yang paling penting buat kantoran itu sebenarnya di bagian ada Bluetooth. Nah, ini fungsinya Bluetooth kalau buat kantoran bagus banget, atau kalian punya iPad juga bisa kayak Bluetooth. Nah, ini baterainya hemat banget, jadi cocok buat kantoran juga mouse ini selain buat gaming. Performance-nya sendiri pada saat saya pakai buat main game nggak ada masalah sih, karena sebelumnya saya juga lama banget pakai mouse Logitech yang bentuknya X-shape juga ya, G305 atau G304. Ke mouse ini sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, dengan sensornya yang udah oke banget 3395. Di surface apapun tetap bisa dipakai. Pada saat buat main game, saya biasa main Apex Legends. Kendalanya paling cuman di side buttonnya sih. Kalau menurut saya ini side buttonnya terlalu menonjol ya, jadi kadang-kadang suka misklik bagian dari side buttonnya. Lalu pada saat pemakaian, kalau untuk sisi sebelah kanannya sih udah aman sih, cuman di bagian tulisan areanya ini menurut saya lebih bagus kalau semuanya rata ya, nggak ada bentuk kayak yang tombol gini. Pertama saya lihat, saya kira ada tombol di sini, tapi ternyata nggak ada fungsinya sama sekali. Lebih bagus mungkin kalau revisi berikutnya ya, Aria Pro mungkin ini bisa dibikin jadi satu, mungkin jadi lebih enak pada saat kalian pemakaiannya. Oke, untuk softwarenya sendiri cukup simpel ya, nggak ada kendala selama ini pakai softwarenya, bagus banget. Tapi ini mirip banget sama mouse dari Pulsar, mungkin satu softwarenya sama mungkin ya, cuman beda di sini tampilannya aja. Jadi kalau kalian punya software dari mouse Pulsar, kalian buka itu nggak bisa buka ini, nggak bisa buka dari Fantech punya, jadi harus pilih salah satu. Itu pengalaman saya. Oke, langsung aja ke interface-nya. Di bahasa, lalu di sini kolom pertama ini setting, kalian bisa ubah profile kalian bisa save. Lalu tombol-tombolnya kalian bisa ubah juga, mau pakai buat apa. Di sini ada bounce time-nya, lalu ada indikator baterai. Lalu di kolom kedua ini kalian bisa setting DPI. Lalu di sini bisa pilih dari 1 sampai 7. Kalian bisa pilih stage-nya kalian mau yang berapa. Kalau saya cepat 2, jadi kalau mau ganti juga langsung cuma 2 ya, ganti jadi DPI 1 warna merah, DPI 2 nya warna biru. Lalu di bawah ini ada efek DPI, lampu LED-nya ya, kalian bisa setting di sini. Lalu LOD ini kalian bisa juga setting. Lalu di paling bawah ini ada mouse properties-nya, langsung ke menunya. Polling rate ya 1000 ya pada dasarnya untuk main game. Lalu di kolom ketiga ini kolom makro, kalian bisa setting juga. Lalu di setting paling atas ini ada cuman driver version ya. Mungkin kedepannya kalau masukkan aja buat Fantech, jadi bisa ada di sini ada tanda firmware ya, jadi kalau kalian klik bisa langsung update. Terus ada versi firmware dari mouse kalian sendiri itu versi berapa, tapi kalau di sini kalian nggak bisa ngecek versi berapa. Jadi kebetulan saya juga udah update versi firmware-nya ke 1.1 ya, tapi kalian nggak bisa ngecek di softwarenya ini udah firmware ke berapa kalian ke di mouse ini ya. Cukup simple sih, bagus juga softwarenya, nggak ada kendala. Oke, untuk kesimpulannya buat
Pertama ya dari buat Java mouse ini mungkin kan untuk kalian yang suka mouse berbentuk X shape ya, atau yang kalian punya sebelumnya main mouse kalian itu Logitech 305 atau Razer ROG. Kalau kalian pengen ganti mouse dengan spek yang lebih bagus, menurut saya ini kalian patut coba. Lalu untuk bagi tangan kalian yang medium ke kecil ya, ini juga udah oke banget mouse-nya, apalagi kalian pengguna palm grip, ini mungkin cocok banget buat kalian. Untuk yang kedua dari segi harga ya, harganya 800.000, terus kalian dapat bonus banyak banget dari grip tape itu udah dapat. Lalu untuk mouse fitnya juga udah dapat cadangan di satu lagi. Lalu kalian bisa ubah bagian belakangnya, backhamnya kalau kalian mau dengan yang bolong-bolong dan lebih enteng juga bisa. Speknya udah bagus banget lah pokoknya. Dengan harga 800.000 sih kalau menurut saya udah jadi the best budget untuk tahun 2022 ya mouse ini.